Akan ada tukar takdir 2 berarti menurut lu? Enggak, tukar 2 takdir. Jadi, Oh iya, tukar 2 takdir. Jadi ada 4. Pilotnya yang pramugari. Saya cap, yang duduk cap. Tapi lu pas ke Bali aman si Yuli itu. Yuli nggak nendang, Yuli. Soalnya anaknya naik balon udara kan? Di sebelah. Yuli siapa kan? Gua main sebut aja kan. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Ya kan di filmnya kan seperti itu kurang lebih ya. Nicholas Saputra ya. Gila. Nicholas Saputra adalah aktor yang cukup eksklusif yang nampaknya tidak mau terlalu banyak main film sehingga dia hanya memilih film-film yang memang dia mau mainkan saja perannya gitu. Itu untuk aktor-aktor senior. Iya, benar. Ya kan, kalau yang lain apa aja dulu makan lah. Iya. Kayak kita nih apa sih? Nggak ada Benar, film apa nih yang mau benar. hire kita lagi? Nggak ada, memang nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang butuh peran Cina lagi, nggak ada yang butuh itu. Gue bisa jadi orang apa aja, bro. Iya. Oh sama gue juga bisa. Iya, orang India kayak apa kayak jadi scammer Orang Amazon India, kayak juga. anjing. Bisa gua mah. Kok bisa orang India anjing? Gimana? Kan gue bisa apa mempelajari dialeknya, nongkrong Bisa, di tapi angkringan. itu jatuhnya tukar takdir juga. Tukar takdir juga ya. Lo sama orang kita tukar takdir jatuhnya. Iya, ini sebuah film yang sebenarnya menarik, tapi sepertinya tidak lama juga di bioskop karena Iya. saya kayak sempat mau nonton, cuman tiba-tiba menghilang Iya. gitu dia. Sama seperti Malin Kundang ya, gue mau nonton Iya. tiba-tiba hilang juga. Tapi ya. yang harus digarisbawahi dari film Tukar Takdir ini adalah belum siap menurut gua. Belum siap untuk apa? Menurut gua perfilman kita masih belum siap untuk bikin film tentang tragedi pesawat ini. Pertama mungkin masih terlalu apa ya? Mungkin terlalu observasinya kurang. mungkin observasinya juga atau mungkin penggambarannya masih terlalu sadis buat orang kita gitu. Atau mungkin Kecelakaan. terlalu drama mungkin. Mungkin juga. Jadi kita bingung nih mau bawanya kemana arahnya. Karena saya melihat di apa ya, mungkin di setengah durasi ke belakang tuh jadi drama ya. Iya. Padahal di awalnya tuh pesawat. seru gitu. Seru. Dan banyak kayak contohnya ya menurut gua agak nggak masuk akal itu. Premis dulu sebelum nggak masuk akal. Premisnya tuh ya tentang orang yang tukar takdir. Karena Dengan dia cara tuker seat. tuker seat. Jadi ada satu orang naik pesawat, terus dia tukeran seat, ternyata pesawatnya kecelakaan dan yang tukeran seat ini nggak jadi meninggal. Yang satunya lagi yang meninggal. Jadi kayak tukar takdir gitu istilahnya. Dan akhirnya dia jadi pertanyaan lah ke orang-orang kok bisa dia selamat gitu. Dan sampai ending itu pertanyaannya. Kenapa bisa dia selamat? Dan ternyata memang kalau di closure tuh banyak sebenarnya dilema-dilema dari orang-orang yang soul survivor atau yang selamat dari sebuah bencana gitu, dan satu orang biasanya itu karena kadang suka kena tekanan dan segala macam. Bahkan di awal dikirimkan sinyal-sinyal bahwa mungkin ada campur tangan dari si orang yang itu selamat ini nih terhadap kejatuhan pesawat ini gitu ya. Tapi walaupun memang akhirnya message itu tidak terdeliver sepanjang film buat saya. Jadi setengah-setengah doang gitu. Iya, setengah-setengah doang gitu. Jadi di awal kita tegang, lama-lama kayak dramanya itu terlalu dragging buat terlalu gua sih. dragging karena jadi ada kisah cintanya, Iya. ada apanya. Gue nggak tahu siapakah memang itu selalu harus ada apa bumbu drama cinta. Karena setiap film Indonesia yang saya lihat adalah apapun core point-nya selalu ada romantismenya di dalam film gitu. Sebenarnya nggak usah film lah, kita ngomongin lagu deh. Lagu juga pasti kan nggak mungkin nggak ada cintanya biasanya. Ada kaitan dengan cinta pasti kan. Ya itulah. Karena itu paling relate ya. Itu yang paling relate sama orang banyak, ya jadinya harusnya lebih laku di kalangan lebih banyak juga gitu. Tapi permasalahannya di sini, buat gue dia terlalu memaksakan adegan atau tragedi kecelakaan pesawat gitu. Dimana menurut gue masih belum siap orang-orang kita tuh untuk nonton hal-hal kayak gitu. Mungkin karena nggak banyak orang juga yang naik pesawat. Mungkin juga kalau misalnya kita ngomong statistik mungkin nggak sebanyak orang-orang di luar sana Naik yang lebih kereta relate gitu. atau apa. Iya. Ya, mungkin kereta harusnya lebih menarik gitu mungkin. Mungkin. Karena lebih dekat atau bus. Atau bus, kereta berdarah gitu lebih relate. Bus malam gitu. Kereta berdarah? Kereta berdarah. Hah? Terowongannya sudah tidak make sense. Sebenarnya dia harusnya masuk bareng sama Back to the Future. Keluar New York gitu maksud gua. Times Square. Sayangnya keluar juga kemana dia kan? Tapi ya itu sebenarnya film ini menurut gue potensinya besar sebenarnya harusnya di penyelesaian konflik dengan maskapainya. Itu menurut gue bisa di challenge lebih berat lagi daripada itu gitu. Gue lupa lah, ada beberapa film-film yang mungkin mirip-mirip seperti ini, tapi dalam keadaannya itu adalah pilotnya yang Pilot yang survive. kena, Misalkan kalau nggak salah apa ya? Flight ya. Flight ya. Kalau nggak salah si Denzel Washington Denzel itu. Washington tuh bagus banget. Terus film Tom Hanks. Tom Hanks pernah juga. Mendarat di laut ya. Iya, dan itu terasa tegangnya sampai akhir ketika dia bahkan
kecelakaan di sidang, Iya. berasa gitu loh. Nah, Karena jadi- beneran ngomongin aviasi dan Iya, konfliknya. ini gue merasa kayak memang kurang riset juga sih dengan hal-hal yang kayak gininya. Gue paling menotis itu adalah ketika Aryo Wahab yang pada saat itu diwawancarai kecelakaan, dia interviewnya di depan orang cekin bagasi. Itu kan sangat masuk akal nggak sih? Harusnya kan di kantor, Mas. Iya dong. Masa persnya bilang, mending di counter check ini enak nih maksud gue. Biar orang pada takut hari itu. Jadi kita sebagai menara ATC, tidak perlu kita yang namanya menerbangkan pesawat-pesawat ini gitu. Biar kami perek ya. Biar kami perek nih ya, menara ATC ya. Maksud gue, masa sih lu nge-interview orang di depan kantor check-in gitu loh. Habis kecelakaan Habis gitu. kecelakaan. Gimana mental-mental penumpang selanjutnya gitu kan. Gue juga ngerasa pas adegan sidang itu adalah adegan yang menurut gue sangat tegang di film Flight, di filmnya Tom Hanks apa judulnya ya? Gue lupa juga. Gue juga lupa lagi. Tapi itu adalah adegan yang benar-benar tegang gitu loh. Kita diperlihatkan posisi sebagai orang yang selamat, tapi diperlihatkan juga sebagai orang yang disidang pada saat itu. Apakah Suli, ya kan? Nah itu ketika di sini gue merasa kayak pertanyaan di wartawannya, respon-respon itu aneh banget. Pertama, dia tidak disidang sebenarnya. Ya, Dia adalah orang memberikan yang selamat, kesaksian. memberikan kesaksian. Tapi kan kita tahu, gue pernah ngikutin yang gue lupa pramugari yang kecelakaan juga tuh, Ya, yang kebakar ya. yang kebakar. Dia tidak ada di saat itu gitu maksud gue. Dan gue nggak tahu ya etika jurnalis Iya. gimana. Masa Oh, ada bisa jurnalis ngomong begitu? Masa ada jurnalis nanya, apakah ada kecurigaan bahwa Iya. gini-gini? Hah? Kenapa hanya Pak Hanya ini Bapak yang bisa selamat? Hah? Aneh banget. Dia masa? siapa? B.J. Habibie. Hah? Pembuat pesawat terbang. Maksud gue nggak tahu dia nggak tahu dia. Iya. Dia orang IT tuh, ya. Pakai laptop dia. Ya, jaketnya parka. Maksud gue nggak mungkin tuh dia tuh. Iya kayak kok bisa Ya keluar dari mulut ampun. dia sih? Apa sih ahli aluminium? Kenapa? Nggak mungkin. Kenapa bisa ada wartawan yang nanya kayak gitu? Iya, gitu kalau mau loh. nanya itu ke Homelander. Kenapa Anda bisa selamat? Karena saya terbang. Mata saya keluar laser. Itu iya. Aneh banget lu. Lu mah aneh. Kalau ada jurnalis nanya kayak gitu harusnya diusir. Iya. Itu kan orang baru selamat. Iya. Baru sadar siuman anjing. Iya. Harusnya lu selamatin dulu anjing. maksud gua. Dan orang-orang di situ kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Iya, kayak nggak ada ibanya kita sama nih penumpang. Iya, gue ngeliatnya kayak gila nih dia nanya kayak gini di depan orang yang baru selamat gitu. Gila menurut gua. Dan orang kalau bawa bom ke pesawat udah hampir gak mungkin sekarang. Iya. Udah hampir tidak mungkin lo bayangin. Bahkan sampai negara-negara Afrika kayak Mani kayak juga udah jarang ada bom dan Kejadian segala itu macam. ya. Karena setelah 9/11 tuh kan udah makin ketat lagi kan Iya, itu kan iya, semua. iya, Jadi iya. untuk lo membayangkan bahwa saya pikir anak IT pakai jaket parka ini bisa saja merakit bom di WC. Itu pesawat ekonomi. Pesawatnya kecil. Aduh. Aneh, lo aneh. Bagasi juga nggak dikasih. Iya. Terus bayar lagi. Iya kan? Toiletnya juga kecil, nabrak sama kereta makan maksudnya. Juga susah lu ngerakit bom di situ. Jadi Udah kamu kereta makan. Iya, tolong. Misi Mas. Sabar Mbak, saya mau ngerakit ini Gue saya. pernah tuh kesundul gitu lagi gue Sakit loh. Itu sakit Iya loh. kan? Jadi aneh. Itu komposisi pesawatnya soalnya cuma 3-3. Iya, bukan pesawat 3-4-3, gede. bukan. Iya. Jadi kayak gue nonton kayak kok kayaknya emang kita belum siap deh bikin film begini deh. Iya, sebenarnya secara premis gue yakin Mas Nicholas tuh pas baca Iya, wah, ini benar. excited. Iya, eksekusinya sih. Gua jadi penasaran ketika kita nanya Nicholas Saputra off cam dikasih rating berapa ya kira-kira ya? Bener. Kayak beberapa aktor yang lagi kita Karena, nanya ya. aduh, itu semua yang main ya. Itu gila-gila Iya, tuh. benar. Marcella Zalianty. Iya. Iya kan? Ada Meriam Belina ya? Meriam Belina sebagai mamanya Nicholas. Ada Zara Adisti. Zara Adisti. Sebagai satu lagi siapa tuh? Aduh. Gue lupa tuh. Terkenal juga tuh. Marsha Timothy. Marsha Timothy. Iya kan? Ada Aryo Wahab juga Aryo di Wahab. sini. Jadi tapi kayak sia-sia gitu nama-nama besar di sini Ada kayak Teddy Syah ya. ada Teddy Syah juga. Wah itu sebenarnya udah golden ini. Dia sama Zara tuh kayak hah? Jadi emang lebih menarik dramanya akhirnya. Iya. Kalau lu nggak melihat backgroundnya bahwa ini habis kecelakaan pesawat gitu. Jadi dia udah melupakan unsur tukar takdir di film di Iya. 3/4 endingnya itu. Gue pikir tuh jadi tadinya tuh film sci-fi. Gue tuh mikirnya awalnya Fantasy dia gitu tuh kayak
tukeran raga. Iya sih, Teddy Shani masuk ke Nicolas Iya, Saputra. tukeran Gua pikir raga. begitu Gue tuh. pikir gitu. Ternyata memang implisit sekali. Iya. Tukar takdir. Memang beneran tukar takdir gitu maksudnya. Dan Ya tidak ada ampun. pertandingan yang seru antara korban dan maskapai. Sebenarnya Iya. itu kan yang seru Iya, ya. Persidangan, bener. kawan-kawan. Ini jadi cuman ke rumah orang yang korban. Iya, orang yang berhasil hidup ini Yang doang. sampai Mas Nicola sudah sampai nyeret-nyeret di aspal, orang dia nggak bisa jalan, ya kan? Maksud gue. Emang nggak bisa ketemu di kafe, maksud gue. Iya kan bisa kan, harusnya kan. Lu chat dulu nih, ajak ketemu. Toh mas-masnya, bapak-bapaknya juga welcome, bukan orang yang menolak Iya, gitu. iya, Jadi iya. sebenarnya kalau lu ajak dia ketemu, itu bisa sebenarnya. Tidak perlu Mas Nicholas ini menyeret dirinya. Dan Mas Timothy tidak perlu membawa kursi roda. Bisa bawa ice skating maksud gue. Karena bisa langsung dipakai. Jadi cukup aneh memang di beberapa plot. Zara Adisi juga tiba-tiba jatuh cinta dengan Nicholas Saputra. Iya. It's a good spark buat gue. Kayak oke lah ada cinta yang aneh di sini gitu ya. Tapi Dimana- kok bisa gitu. tapi kok bisa terjadi? Kok terjadi gitu. Kecuali diceritain sama Zara Adisti memang backgroundnya apa gitu. Ini kan tidak ada backgroundnya. Iya. Tapi dia ingin melakukan pertama kali Iya. bersama dengan Nicholas Saputra. Mungkin dapat ini. Mungkin kalau kita track back mungkin dia kehilangan sosok ayah mungkin. Jadi Nicholas akhirnya menggantikan sosok. Tapi kan sosok ayah harus enggak ya? Ya memang itu analogi yang aneh. Tapi kadang-kadang kan banyak Dia harus ngomong oh iya. perempuan kan banyak yang merindukan daddy. Mac lu di mana sih? Di balik ini. Wih keren. Nih. Oh iya. Iya. Jadi itu sih. Tapi sebenarnya ini premis yang menarik buat gua. Walaupun ya akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena ekspektasi gue justru emang sama kayak Manu ya. Bertukar raga dan ngomongin maskapai dan aviasi. Iya, di kepala gue tuh itu. Karena di trailer tuh memang seputar itu. Iya. Ya memang ini sebetulnya barang yang berhasil dijual juga sih. Jadi ya dia berhasil juga membuat trailer yang bagus. Makanya menurut gue emang film paling penting trailernya, Dok. Muncrat. Tapi yang penting trailernya. Tapi yang nonton berapa? Kayaknya 100 ribuan kalau nggak salah. Berat juga. Iya. Itu budgetnya segede banget tuh feeling Gede gua. banget, Itu gede udah masuk ke hutan kan. Nicholas Saputra. Nicholas Saputra. Nggak usah ngomong hutannya dah. Meriam Belina sih. Iya, Nicholas Saputra Meriam Dia Bellina. soalnya Meriam Belina nggak acting juga tetap kaya maksud gua. Iya. 200. 280. Wah berat tuh. Berat itu pasti nggak balik sih itu. Hitungannya ya. Itu berat sih. Harusnya nggak balik sih. Itu Akan ada banget. tukar takdir 2 berarti menurut lu. Enggak, tukar 2 takdir jadi. Oh iya, tukar 2 takdir. Jadi ada 4 ada seat. 4. Ada 4 seat. Jadi dia tukeran 2. Pilotnya yang pramugari. Saya cap yang duduk cap. Disuruh keluar dulu. Ini, aduh. Ya. Susah pesawat ekonomi gitu. Keluar mah diliatin passenger. Aneh banget maksud gua. Berdiri doang dia. Jadi gue. Hah, sayang sekali sih juga nggak ada scene-scene kayak jual minifigure pesawat ya. Sama boneka-bonekanya. Karena tuh kadang maksa. Kadang udah 2 kali gua nggak mau, masih juga lo nawarin figurin pesawat gitu. Aduh, lucu banget. Ya, tapi itu dia. Kayaknya emang kalau bahas pesawat emang lu expert dah. Ayo, Lu nemu lucunya terus deh. temenin kalau BJ pesawat. lagi. Nggak, karena lu sering flight. Iya, gue Ke kerja-kerja kan keluar-keluar Iya. sering. Saya sering dapat gangguan aneh dari beragam pesawat. Iya kan? Yang paling enak membisnis kelas. Ditendang mana tendang? Tendang ini kursi lu. Tendang kayaknya nggak pernah sih. Gue pernah ditendang. Lu pernah tendang? Iya. Karena lu recline. Iya. Tapi itu hak gua dong. Iya, hak lu itu. Itu ditendang. Cuma jadi perdebatan juga tuh soalnya. Iya di ini ya di Titan Tira ya, di thread ya. kalau nggak salah ya. Iya di Titan Tira. ya. Terus dibalas sama Amazing ya. Iya. Hmm. Soalnya itu hak kita tuh, hak kita untuk Titan recline. Tira tuh yang bagian nggak setuju apa gimana? Dia yang merasakan ditendang. Oh, oke. Dia ditegur lah karena ada di belakangnya ada bawa anak 3 gitu. Iya. Jadi dia suruh majuin. Dia juga lagi hamil katanya. Iya. Tapi karena ending poinnya adalah siapa yang salah netizen. Nah, kalau udah siapa yang salah Iya, jadi susah. ngemop jadinya. Iya, Harusnya cerita aja. Ya gua kan cerita aja. Jangan ngomong siapa yang salah Kalau ya. siapa yang salah ya benar. Langsung aja dia salah kan gitu. Nah, tapi emang dilema sih lu kadang-kadang kalau udah punya anak ya, gue juga kadang berpikir tuh kayak kalau punya anak naik pesawat tuh, gue tuh takut mengganggu orang lain aja sih. Gue Iya. punya perasaan. Lu udah pernah? Belum. Ini pertama kali nanti ke Korea. Gue soalnya selama ini kan kayak ke Bali doang, ke Makassar. Oh, tapi aman dia si Renata. Tapi lu mesti ladenin terus. Sedangkan gue tuh kan yang di tipenya yang di pesawat langsung mati gue. Oh, lu terus tidur ya? Iya. Tapi lu pas ke Bali aman si Yuli itu. Aman Yuli. Yuli nggak nendang Yuli. Soalnya anaknya naik balon udara kan di sebelah. Yuli siapa kan? Gua main sebut aja gak tau. Si Yuli aman dia. Namanya Renata, ini namanya. Kenapa yang lu tanya kabarnya Yuki? Gitu, jadi cukup
Memang cukup nggak enak rasanya memang. Iya. Anak Emang harus ada satu section kayaknya di TLM gue rasa. Apa? Bahas pesawat. Goblok, bahas pesawat. Lu cocok banget tau, lu lucu banget tau. bahas Dunia pesawat. aviasi gue ya? Iya, dunia aviasi. Undangnya. Tapi pilot nggak juga. flight expert sebenarnya, kayak cuman ngalamin hal tolol aja gitu. Sering doang. Gue nggak tahu juga Boeing 777 yang mana gue nggak tahu. Iya kan? Nggak ngerti gue. Tapi nanti gue ceritain lu, kan gue pas ke Gamescom gue naik bisnis nih. Ini pertama kali gue Gamescom di Jerman. Jerman. Jerman kan? Jerman. Jadi ini kan pertama kali gue long haul bisnis Iya. SQ. Ini harusnya salah satu pesawat terbaik Iya. di dunia SQ nih. ya. SQ nih. Iya, oke. Harusnya nggak ada yang aneh dong. Iya. Nanti kita coba lihat ya apa yang aneh ya. Karena- Oh, ini ntar nih nanti lu ke Iya, tahun ini. Oh iya. Ekonomi mas? Lo keluarga. Betul ya. Ini membership tentunya ya. Ini nggak bisa nih ya. Jangan di-share juga lah itu kan enak. Ke Korea berapa jam? 7 jam. 7 jam. Kayak Iya, gue dari 1 Jepang. jam dulu ke Singapura baru long Oh, flight. dari 6 jaman ke Lu SQ juga? SQ. Lu masuk SQ ya berarti? Kan gue selalu ngumpulin miles nih. Oh, Krisflyer-nya. Iya, Krisflyer. Oke. Berarti beli Biceng Hyang ya? Di Changyang Singapura sih rata-rata ya. Iya. Bicengnya di Singapura. Di CP juga ada. Udah Juga ada, iya. Dulu Old kalau- Chunky juga ada, Dulu- Old Chunky. Iya, Old Chunky udah ada ya. Dulu kalau ke Singapura selalu gue beli Biceng Hyang pulang. Selalu ya? Iya. Karena itu bagi lu souvenir mahal. Belum ada soal di Indo dulu. Udah souvenir banget kan, orang kalau ketemu Changyang suka Enak banget kan. gitu kan kalau kita belum pernah nemu kayaknya yang kayak gitu di Indo. Dendeng babi begitu. Nggak ada, ini balado. Pagi sore ada. Itu juga nggak bisa dibungkus. Dan goreng babi itu. Nah, nggak jadi snack juga sih. Ini kenapa jadi kemana-mana nih kita Iya, bahas? tapi itu tukar takdir. Kalau saya harus kasih skor tukar takdir itu mungkin ada di karena premisnya saya suka ya dan aktor-aktornya bagus semua ya. Jadi 7. 7. Gue juga 7 kok. Cuma sayang closure dan konfliknya bukan sesuai harapan kita Iya, berdua iya, aja. Mungkin kalau lu pada sesuai harapan lo emang maunya ada drama-drama, oke sih. Tapi shoot yang meja bundar oke lah ya. Keren Iya, lah iya, ya. iya, Gue yang lagi makan bareng tuh, yang kameranya Iya, iya, terus, iya, menurut iya. gua Itu salah susah satu tuh. Kan dikasih lihat BTS-nya juga tuh. Oh iya. Menurut gue salah satu golden scene-nya juga sih itu bagus. Sampai jumpa semuanya di obrolan film lainnya. Ya. Thank you guys. Jangan lupa membership ya. Tadi kalau Yes. bisa nonton-nonton yang ada potongannya itu harusnya ada di membership. Betul. Jadi kita ketawa sampai nangis tuh. Iya, itu. Itu ada di membership. tuh Membership harus. ya. Terpingkal tadi lucu banget sumpah tadi nggak bohong gua. Tertira-tira kita tadi. Nah, itu ada di membership ya kan. Nah, bisa dibeli juga nih membersnya yang nggak pernah laku sampai sekarang nih ya. Emang kurang oke ini ya. Gambar kita ya. Dulu. Hah? Warnanya Bagi-bagiin ke pernah vibrant kok. bagiin ke membership ya. Kita bagiin deh ke membership. Yang udah paling lama kita Iya, kasih. kita kasih. Paling lama Kita ya. kasih 2 biar suami istri. Kalau dia udah nikah. Oh iya benar. Kalau belum, tadi nikah dulu berarti. Ya naik pesawat dulu lah. Sama nendang Rasain orang dulu dong depan. nendang orang gimana rasanya. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Dah guys.